Shalom, anugerah Kristus Yesus kiranya melimpah atas kita semua sekarang sampai kekal. Amin. Saudara, ada pesan Tuhan yang sangat khusus bagi jemaat Kahal, yaitu supaya kita berjaga-jaga dan berwaspada. Amsal 4:23. Jagalah segala hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Nah, saudara, hati kita atau batin kita ini adalah sebuah sarana di mana Tuhan itu berkomunikasi. Makanya harus kita jaga. Kita umatnya mengenal Tuhan karena kita dikaruniai hati oleh Tuhan untuk mengenal Dia, itu Yeremia 24 ayat 7. Tuhan sudah memberikan hati yang bisa mengenal Dia, pemberian Tuhan ini. Dan karena kita memiliki hati yang bisa mengenal Tuhan, kita jadi milik Tuhan, gereja, saudara dan saya. Maka sudah merupakan satu panggilan orang percaya untuk menjaga dan mewaspadai segala sesuatu yang akan masuk ke dalam hati kita. Kali lagi, perhatikan pentingnya firman ini, karena ini berdampak pada hidup kekal saudara dan saya. Sudah merupakan tanggung jawab kita atau tugas kita sebagai orang percaya untuk menjaga dan mewaspadai segala sesuatu yang akan masuk ke dalam hati kita. Sekali lagi, karena hati kita adalah sarana Tuhan berhubungan dengan umatnya. Nah, kalau hati orang percaya ini terisi dan menjadi yakin akan sesuatu yang bukan Tuhan, maka itu akan sangat berbahaya bagi iman percaya kita. Jadi sebelum suatu perkara itu masuk dalam hati kita, harus ada suatu saringan yang tidak lain adalah firman Tuhan. Agar perkara apapun yang masuk nantinya dalam hati kita ini tidak akan menggoyahkan iman kita, iman saudara dan saya kepada Tuhan, kepada Bapa di surga di dalam Kristus. Jadi sebelum sebuah perkara masuk dalam hati kita, kita mesti mencerna itu, memahami itu di dalam terang firman Tuhan yang memerdekakan. Nah, saudara, salah satu perkara di dunia ini yang sering dunia ini kerjakan atau bahkan setan itu kerjakan adalah intimidasi, yaitu ancaman. Jadi waspada terhadap segala ancaman. Nah, semakin lama kita tinggal di dunia ini, semakin bertambah umur kita, maka segala intimidasi itu bisa bermunculan. Dan intimidasi dari dunia itu akan menghasilkan rasa takut, tertekan. Saudara, ancaman dunia yang sudah dikuasai setan ini adalah ancaman yang menghasilkan ketakutan. Dan akhirnya membuat orang tidak bisa lagi percaya kepada Tuhan. Nah, ini, hati-hati. Yang mana seharusnya orang percaya ini hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya kepada janji-janji Tuhan, itu 2 Korintus 5:7. Tapi karena intimidasi masuk ke dalam hati, sekali lagi, masuk ke dalam hati, maka intimidasi itu memudarkan iman. Jadi saudara, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan kita terhadap intimidasi apapun dari dunia ini. Saudara, ada satu ayat yang dicatat tentang Tuhan Yesus, yaitu ketika Tuhan menjelang disalib. Ada satu teror yang sangat mengerikan yang disajikan di depan mata Tuhan Yesus Kristus, yaitu pembantaian, penyaliban, yang sebentar lagi akan dihadapi. Kita baca di Yohanes 19 ayat 10, saya akan bacakan. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku?" Pilatus ngomong ke Yesus. "Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Saudara, di dalam keempat Injil perkataan nantinya jawaban Tuhan Yesus ini hanya dicatat di dalam Yohanes. Dan dialog Pilatus dengan Yesus ini disaksikan orang-orang yang ada di gedung pengadilan. Nah, Pilatus sebagai penguasa waktu itu, dia menyampaikan sebuah perkataan yang nampaknya ada kebenarannya. Perhatikan ini, saudara. Dia berkata, "Yesus, tidakkah kamu tahu bahwa aku berkuasa? Aku
Pontius Pilatus adalah hakimnya. Bahwa aku bisa membebaskan kamu, Yesus, tetapi aku juga bisa membunuh dan menyalibkan engkau. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kalau kita amati perkataan Pilatus ini, pertanyaannya adalah, apakah Pilatus ini membual, berbohong atau enggak? Atau apakah Pilatus ini benar-benar punya kuasa sebagaimana yang dia katakan? Nah, saudara, kalau ditelusur dari sejarah, catatan sejarah, maka jawabannya adalah Pilatus tidak sedang membual. Jadi Pilatus adalah orang yang paling berkuasa di prefektur Yudea, wilayah kerajaan otonom. Dan seluruh Yerusalem itu sekitar tahun 2636. Dia adalah raja wilayah di bawah Kaisar Tiberius Romawi. Bagi Yerusalem waktu itu dialah penguasa tunggal. Pontius Pilatus benar-benar berkuasa untuk membunuh atau membebaskan Yesus. Jadi intimidasi yang disampaikan Pilatus itu nyata. Sederhananya, kalau Yesus pada waktu itu menuruti nasihat Pilatus, maka dia tidak perlu mati disalib. Nah, nampaknya dunia ini dan kekejamannya memilih tawaran seolah-olah kayak solusi bagi Yesus. Tapi solusi itu berikut dengan ancaman. Kalau menuruti cara dunia, cara main dunia, maka kamu aman. Tapi kalau kamu tidak ikut cara main dunia ini, mati, binasa. Nah, saudara, peristiwa ini di dalam kehidupan kita, tawaran, intimidasi dunia, ini juga sering mewarnai keputusan kita. Perhatikan, saudara. Di dalam hidup ini kadang-kadang kita diperhadapkan seolah-olah dengan dua pilihan saja. Pilihan pertama, ikut cara dunia dan menjadi aman, atau menolak dan menderita. Nah, bisa jadi keadaan tersebut dialami seseorang dalam banyak hal. Dalam pekerjaan, dalam urusan sakit penyakit, bisa ada intimidasi juga. Dalam urusan hubungan sosial, pertemanan, hubungan keluarga. Waspadai, saudara. Dalam menghadapi intimidasi dunia, kita harus mengikuti apa yang Yesus tunjukkan. Nah, saudara, kembali kepada peristiwa Tuhan Yesus, memang Pilatus punya otoritas. Betul. Herodes Galilea punya otoritas. Prajurit Romawi semua punya otoritas. Tetapi di atas otoritas mereka semua ada setan, penguasa dunia. Dan bahkan setan pun punya otoritas akan dunia ini. Betul. Tetapi ingat baik-baik, tidak ada satupun dari otoritas mereka, baik itu Pilatus, Herodes, Tiberius, Romawi, kerajaan itu, atau bahkan pangeran dari dunia ini, setan. Tidak ada satupun otoritas mereka yang berdiri secara independen. Semua otoritas mereka ada di bawah kuasa Tuhan. Tunduk pada satu keputusan, yaitu kehendak Bapa di surga. Lanjut ya, baca ayat 11. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, kata Tuhan. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Amin. Saudara, Yesus secara manusiawi dalam keadaannya yang terbatas, dia tahu itu semua bahwa Pilatus punya otoritas. Tetapi dia sangat tahu dan percaya bahwa tidak ada satu otoritas pun yang berdiri sendiri secara independen. Tetapi segala hal yang terjadi di dalam hidup manusia tunduk pada otoritas Bapa di surga dalam keinginan Bapa. Nah, sekarang saudara, bagaimana kebenaran firman ini bisa membebaskan kita, gereja, dari perasaan takut di dunia ini? Yohanes 8:32. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Saudara, bukankah dunia ini dengan segala aturannya hanya menghasilkan kesusahan,
Betul ya? Ancaman, ketakutan. Kalau gagal dalam ekonomi, manusia akan melarat dan mati. Gagal dalam tunduk pada penguasa, tunduk pada gaya sosial, dikucilkan. Gagal dalam pengobatan atau tidak mampu membayar pengobatan, mati. Jadi semua yang ditawarkan sistem dunia ini adalah ancaman, teror, dan intimidasi. Semuanya mendorong manusia untuk takut, tunduk, dan melakukan tawaran untuk bertahan hidup. Ini sebabnya adalah dosa kita sendiri. Tetapi saudara, di dalam teladan kebenaran Yesus Kristus, kita sudah dimerdekakan dari segala perasaan takut. Ada sebuah pilihan surgawi. Dan pilihan itu ditawarkan bukan dari dunia ini. Pilihan itu adalah percaya. Percaya bahwa keinginan Bapa di surga adalah sebuah otoritas yang mengatasi semua kuasa yang ada di dunia. Nah, sekarang kita ngerti bahwa tidak ada satupun situasi kita yang ada di luar kendali Bapa di surga. Sebab segala kuasa berasal dari atas. Nah, sekarang tinggal bagaimana hubungan kita dengan Bapa di surga. Nah, ini penentu keputusan kita. Penentu segala asa kita di dunia. Bahkan kekal. Apakah saudara menaruh kepercayaan kepada Bapa seperti Yesus? Bahwa rancangan Bapa itu tepat seperti Yeremia 29:11, Kejadian 50:20. Atau di dalam hati kita ragu terhadap janji Bapa di surga. Karena melihat teror, melihat ancaman dunia, dan itu masuk dalam hati. Karena begitu intimidasi itu masuk tanpa filter di hati kita, yaitu percaya pada Tuhan, maka intimidasi dunia itu akan membuat kita memilih pilihan yang ada saja yang ditawarkan dunia. Dan pilihan itu semuanya memperbudak manusia sampai binasa. Untuk itu saudara, jaga hati kita dengan waspada, jangan sampai keadaan yang kelihatan di mata kita ini masuk seenaknya dalam hati tanpa filter dan menggerogoti iman. Tapi saudara, kita harus mengalahkan kekhawatiran, harus mengalahkan itu semua di dalam terang firman Tuhan. Percaya janji Bapa di surga, bahwa rancangannya terbaik bagi masa depan kita. Maka seperti Tuhan Yesus, bahkan kayu salib di depan tidak menggetarkan iman. Saudara, soalnya kita agak berbeda dengan Yesus. Semua rasa sakit kita diambil Yesus. Penderitaan kita sudah ditanggung oleh Kristus. Kemenangan kita adalah saat kita mengandalkan dan bergantung penuh pada pertolongan dan berkat Tuhan. Ini kebenaran. Bukan kita berjuang sendiri seperti Yesus. Bukan, kita sudah ditanggung Yesus. Sebab tanpa Tuhan kita terkutuk. Binasa karena pakai kekuatan manusia. Jadi semua kita percayakan pada Tuhan. Pada berkat Tuhan. Pada pertolongan Tuhan. Dan tugas kita adalah untuk percaya bahwa Tuhan sedang akan dan mau menolong dan memberkati kita. Itu saja. Dan hidup yang kita hidupi sekarang betul-betul mengandalkan percaya pada janji-janji Tuhan, pada janji-janji firman Tuhan. Karena hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat dunia. 2 Korintus 5:7. Amin. Kiranya kebenaran firman ini memerdekakan kita dan membuat kita menjadi pahlawan-pahlawan iman di dalam keseharian kita, yang dengan gagah berani menghadapi hidup karena percaya kepada Tuhan, tanpa rasa takut dan gentar di hati pada situasi apapun di dunia ini. Immanuel, strong God be with us. Allah yang perkasa itu yang menyertai kita selama-lamanya. Amin. Shalom.